Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan pemerintah menelusuri dugaan pelanggaran lingkungan oleh 8 perusahaan di Sumatera Utara. Penelusuran itu dilakukan menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi tersebut. Kita sedang telusuri, kata Dias usai menghadiri pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas cesium 137 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ia menjelaskan terdapat 8 perusahaan yang beroperasi di kawasan Batang Toru dan yang akan dikaji menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup, namun ia belum merinci nama-nama perusahaan tersebut. Di Sumatera itu, khususnya di Batang Toru, ada 8 perusahaan, ujar Dias. Perusahaan pelaku perusak hutan Sumatera dituntut apa? Apakah cukup bayar biaya pemulihan ekologi? Dan apakah diizinkan jika terus beroperasi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Enggi. Terkait kehadiran industri ekstraktif yang diduga telah menyebabkan deforestasi yang juga mengorbankan lingkungan serta masyarakat di 3 provinsi di Sumatera ini, Bung. Dan beberapa perusahaan juga sebagian pihak yang dituding diduga menjadi penyebab utama bencana ekologi yang melanda kawasan di Sumatera ini. Bagaimana perspektif Anda terkait ini, Bung? Ya, yang pertama kita menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kita apresiasi dan memberikan doa kepada para korban bencana baik tanah longsor maupun bencana banjir yang ada di tanah Sumatera dari Sumut, Aceh juga Sumbar begitu. Jadi 3 provinsi yang terkena. Bahwa memang suka tidak suka kita memang mendapatkan fakta itu ada di lapangan bahwa terjadi bencana. Dan bencana itu bisa lebih dasar, lebih parah karena persoalan tangan manusia yang mengganggu alam, keseimbangan alam itu sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa eh, banjir dan longsor itu bukan karena forestasi hutan, dan mengatakan ada pejabat juga yang mengatakan bahwa kayu itu apa rubuh sendiri dan hanyut. Tapi di lapangan kan sulit dibantah bahwa kayu itu gelondongan dan bukan rubuh sendiri, tapi ada bekas potong, bekas dipotong. Artinya kan bukan karena rubuh sendiri. Ya mungkin ada kayu yang rubuh sendiri, tapi lebih banyak kayu yang banyak gelondongan dan sudah bekas dipotong. Artinya ini menunjukkan bahwa memang ada pembalakan atau pemotongan hutan. Dan sebenarnya menurut catatan Walhia, itu kan terjadi deforestasi atau sampai 1,4 juta hektar ya di tahun 2016 sampai 2024. 8 tahun sampai 1,4 juta hektar. Juta ya, bukan puluhan hektar, juta hektar. Jadi ini menunjukkan bahwa hutan kita begitu parah dirusak. Siapa yang bisa merusak? Kalau alam tadi mungkin hujan banjir begitu kan sebenarnya sudah karena sudah rusak saja ada sebagian pohon yang itu tumbang. Tapi siapa yang menumbangkan sebelumnya? Itulah tangan-tangan manusia. Yang kalau dibilang tadi ada perusahaan-perusahaan yang terlibat di situ. Saya pikir itu memang perlu didetailkan lagi, perlu dikaji dan perlu diselidiki. Nah, tentu perlu ditindak. Dan apakah ini demi kekayaan segelintir orang, demi kekayaan negara, demi keuangan negara, atau demi keuangan segelintir oligarki, justru membuat masyarakat yang susah, alam jadi rusak. Dan catatan Walhi itu kita kurang lebih ada 20 ribu hektar yang tiap tahun dia terjadi deforestasi itu di antara tahun 2016 sampai 2024 itu. Jadi 3 provinsi itu mengalami banyak sekali deforestasi setiap tahun. Kalau kita lihat di catatan lain itu ada yang di Sumbar itu 16 ribu hektar per tahun, sementara Aceh sampai 14 ribu dan Sumut paling banyak itu 23 ribu hektar per tahun. Nah, jadi kalau dalam sekian kurang atau dalam kurun waktu 8 tahun atau 9 tahun dari 2016 sampai 2025 ini
ya sekitar ada 1,4 juta hektar. Jadi ini bukan jumlah yang sedikit dan efeknya tentu sangat besar, Bung Enggi. Jadi kalau ada satu perusahaan dia punya menguasai lahan hutan sekian sampai puluhan ribu hektar, bisa dibayangkan betapa banyak kayu yang dia tebang, kemudian dia membuat hutannya itu jadi gundul. Jadi kalau sudah hutannya gundul, air tidak bisa meresap di situ. Air hujan akhirnya harus mencari jalan sendiri karena air dia secara alamiah mencari tempat yang rendah, dia mencari jalan. Dan sayangnya air yang turun tadi sulit-sulit mencari jalan, ternyata juga eh, diikuti oleh kayu-kayu yang lain yang tadi dengan ditebang itu akhirnya ikut dengan airnya. Dan celakanya dia melewati sungai yang ada jembatannya, ternyata jembatan itu ditabrak oleh kayu-kayu tersebut, akhirnya jembatan juga runtuh. Dan dengan jembatan yang runtuh itu akhirnya terputuslah akses. Nah, saya sendiri kemarin di hari Kamis itu Jumat, kan saya dari hari sudah di Padang ya, itu kan hari saya ke Solo itu hari Kamis itu tidak jadi ke Solo Selatan karena jalan sudah putus sehingga harus balik ke Padang. Dan ternyata di kota Padang sudah tergenang air di beberapa titik, sudah sulit kita kemana-mana. Dan itu menandakan bahwa memang eh, air yang ada itu bukannya air jernih, air sungai itu sudah merah, keruh. Itu menandakan ada erosi. Sudah ada erosi, sudah ada material-material kayu yang ikut di dalam sungai itu. Dan beberapa jembatan yang ditabrak oleh kayu yang ikut mengalir itu, ya itu akhirnya tiangnya nggak mampu lagi bertahan lama, akhirnya ikut runtuh. Dan kalau jembatan runtuh, maka dia akan terputuslah akses jalan. Nah, akses jalan mau membantu orang yang ada di seberangnya tentu tidak bisa. Jadi ini kompleks jadinya. Nah, ini diakibatkan dari awal Pak, dari hutan yang ditebang, ditunduli tanpa memperdulikan lingkungan lagi. Apakah dia akan mengganggu keseimbangan lingkungan, mengganggu erosi, bahkan banjir. Nah, ini kesalahan manusia yang menurut saya harus segera diakhiri, tidak boleh dilanjut-lanjutkan lagi. Kita masih punya hutan sekian jutaan, ke 5 jutaan hektar di situ, ya jangan sampai dia dihabisi lagi. Nah, kalau dia dibiarkan tiap tahun ada puluhan ribu hektar yang dia munculin, maka yang sisa itu pun lama-lama akan tidak ada hutan lagi. Kalau ada pejabat yang mengatakan, "Loh, nanti kita tanami sawit, kan sama-sama pohon." Harus dilihat lah, beda lah. Pohon sawit dengan pohon kayu itu beda. Karena pohon sawit itu akarnya akar serabut. Dia tidak mampu menahan air yang begitu lama dan juga dia tidak mampu menyerap air lebih banyak, tetapi kedalamannya. Ya. Tetapi kalau akar tunggang itu kan dia menancap hingga dalam dan kuat, kokoh. Kalau sawit kan serabut, jadi dia ketahanannya juga lebih ringan. Dan walaupun sama-sama punya daun, tetapi daunnya berbeda gitu. Daun sawit itu untuk jadi pupuk susah. Daun pohon-pohon yang daunnya kecil itu mudah jadi kumus dan dia bisa menjadi penyerap di tanah itu lebih cepat. Nah ini jadi tidak boleh disamakan. Jadi jangan langsung mengatakan orang negara lain juga mengunduli hutan jadi makmur. Jangan ikut-ikutan negara lain. Mereka sudah terlanjur mengunduli hutannya. Maka kita harus menjaga kita. Jangan ikut-ikutan yang buruk. Dan ini menurut saya harus ada kebijakan. Kenapa perusahaan itu bisa menguasai lahan segitu banyak? Pasti ada yang mengizinkan. Siapa yang mengizinkan? Penguasa yang ada saat itu rejim yang sedang berkuasa saat itu. Jadi aneh kalau ada seorang pejabat di, yang sudah memberikan izin eh, apa, apa penguasaan hutan, kemudian menebangi kayunya, kemudian dia merasa bahwa tidak merasa bersalah, bahkan merasa bahwa ya kayu yang ada itu mungkin hanya ikut roboh karena hujan. Padahal yang fakta di lapangan itu kan bukan. Dan biasanya, Bung Enggi, fakta di lapangan itu lebih jujur daripada yang di lainnya. Termasuk orang-orang yang di medsos itu kan biasa tidak berani menyebarkan hoaks. Kalau teorinya Bung Rocky Gerung itu kan pemerintahlah pihak yang paling bisa menyebarkan hoaks secara sempurna. Dan pejabatnya tidak akan ditindak. Tapi kalau masyarakat yang menyebarkan hoaks, itu nanti dia akan dipanggil oleh polisi, diproses hukum, bahkan ditahan.
dianggap melanggar undang-undang ITE dan seterusnya lah. Jadi kalau pemerintah yang menyebarkan hoax kan tidak ada yang menangkap. Coba Pak Jokowi itu mengatakan waktu itu ada berapa ribu mobil SMK. Itu kan hoax. Tidak pernah ada tuh mobil SMK hampir ribuan gitu. Jadi coba dia ditangkap enggak? Kan enggak itu. Jadi kalau penguasa atau pejabat yang menyebarkan hoax, atau menyebarkan kedustaan, menyebarkan fitnah justru tidak apa-apa. Di medsos, kalau para netizen menyebarkan hoax atau menyebarkan berita yang tidak benar, itu takut mereka. Jadi kita mungkin dalam hal ini, kalau ada pejabat yang membuat pernyataan, mungkin kita lebih bisa melihat bahwa fakta di lapangan di masyarakat itu mereka lebih jujur, lebih mengatakan apa adanya. Jadi kalau mereka bilang bahwa di lapangan tuh kayu gelondongan itu bekas ditebang, bukan rubuh sendiri, ya mungkin kita masih lebih yakin mereka lebih jujur dibanding para pejabat yang mengatakan, oh kayu tidak ada dari deforestasi hutan atau bekas penebangan hutan, tapi itu karena rubuh karena hujan. Tapi kan yang lebih mungkin dipercaya oleh publik justru para netizen, walaupun eh, ruang di publik itu yang mereka lebih jujur dan dipercaya oleh publik. Begitu Bung Enggi. Jadi menurut Anda, mungkinkah pelaku perusak lingkungan ini bisa ditindak tegas? Apakah cukup menghentikan aktivitas industri ekstraktif saja di wilayah Sumatera, di antara mengevaluasi dan mencabut izinnya? Mengingat ada juga statement beberapa waktu ini wakil rakyat kita di Dewan sana katanya miris melihat uh, uh, kondisi ini di depan Kementerian Kehutanan. Dari dulu kemana saja, Bung? Ya, saya pikir eh, pernyataan dari masyarakat yang terdampak banjir itu mungkin menarik. Saya membaca di masyarakat itu mengatakan kami di Sumatera ini eh, kayunya, izin hutannya diurus dan diberikan izin oleh pemerintah pusat secara nasional. Tapi ketika terjadi musibah, kami tidak diurus secara nasional. Jadi biarkan sendiri. Saya pikir itu menarik, itu pernyataan yang jujur, yang perlu kita berikan perhatian bahwa memang ternyata kita salah mengurus hutan kita, salah mengurus rakyat kita, bahwa ketika terjadi bencana kita biarkan mereka mengurus sendiri, pemerintah daerah sendiri. Nah, padahal izin-izin hutan, pertambangan, dan seterusnya kan ada di pemerintah pusat secara nasional. Kenapa kok ketika terjadi bencana seperti ini tidak dinyatakan sebagai bencana nasional yang harus dikerahkan kekuatan secara penuh dari secara nasional, dijadikan bencana nasional dan perhatiannya jadi penuh. Ini kenapa tidak dilakukan? Dan ini yang menurut kita bahwa izin-izin perusahaan-perusahaan yang tadi diberikan secara nasional mestinya dievaluasi. Evaluasi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran harus segera diluruskan, diberikan sanksi, dan tentu harus sudah saatnya pemerintah berani untuk menghentikan operasi-operasi pembalakan hutan atau penambangan hutan liar, termasuk pertambangan-pertambangan yang menimbulkan deforestasi maupun menimbulkan bencana daerah, bencana longsor tanah dan lainnya. Dan kalau kita cek bahwa memang di daerah Sumatera itu memang ada banyak sekali perusahaan-perusahaan APH maupun pengelolaan hutan yang mestinya dievaluasi, termasuk perusahaan tambang. Jadi yang paling banyak berpengaruh memberikan efek yaitu perusahaan HPH maupun perusahaan tambang. Nah, tinggal dicek itu di perusahaan-perusahaan yang memegang HPH tentang hutan tadi itu ada nggak para pejabatnya, ada nggak para petinggi-petinggi militer atau petinggi polisi di situ. Nah, kalau ada biasanya memang sulit untuk dihentikan. Nah, ini menurut saya lagi ini persoalan seriusnya di situ. Jadi pejabat kita mestinya harus lebih peduli kepada rakyat, jangan hanya mementingkan perusahaan atau mementingkan ya kepentingan pribadi masing-masing. Ini amanah yang diberikan oleh rakyat kepada para pejabat untuk mengurus negeri ini dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, jangan untuk justru membela para oligarki maupun membela kepentingan pribadi masing-masing. Jadi rakyat harus dikedepankan. Jadi kalau memang perlu dievaluasi, kemudian perlu izinnya perlu dievaluasi dan dibatalkan atau dicabut, ya cabut. Jadi kalau ada kompensasi lain, kompensasikan. Nah, kalau ada denda, dendakan.
Jadi sayangnya memang disinilah Bung Engge perlu kita berikan catatan berikutnya bahwa dalam sistem demokrasi ini kan undang-undang itu dibuat oleh para masyarakat, para eksekutif dan legislatif, para politisi. Nah, kalau undang-undang itu merugikan mereka dan merugikan teman-teman mereka, tentu undang-undang itu akan direvisi dan diperbaiki. Nah, sayangnya di situ. Jadi, bahkan mereka tidak memperdulikan undang-undang itu kalau melanggar, bahkan juga kalau mereka ingin mematuhi undang-undang yang tidak sesuai, mereka sesuaikan. Dan inilah akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar ke depan kalau termasuk undang-undangnya dimanipulasi, diperbaiki sesuai kepentingan oligarki. Nah, ini menurut saya perlu diperhatikan terus. Yang tadi Anda katakan bencana hidrometeorologi ini yang telah menelan ratusan korban jiwa tersebut tidak sepenuhnya karena faktor alam. Kegiatan penebangan hutan ilegal juga turut memicu kerusakan hutan serta memperparah aliran air. Bahkan juga menanggapi statement Anda, ada pejabat kita yang nampaknya membantah adanya kepemilikan di salah satu perusahaan yang katanya juga menjadi biang kerok. Apakah menurut Anda sistem hukum saat ini efektif dalam mencegah kriminalitas tersebut, Bung? Ya, kalau saya lihat persoalan seriusnya itu ada dua di situ. Jadi hukum kita ada masalah, aparat yang menegakkan juga bermasalah, sementara para pebisnisnya juga bermasalah karena mereka nggak peduli mau lingkungan rusak, mau rakyat terdampak bencana, mereka yang penting dapat cuan. Persoalan berikutnya adalah para penguasanya yang memberikan izin itu, yang pegang kekuasaan. Mereka juga karena merasa bisa jadi berhutang budi kepada para oligarki, para pengusaha tadi ketika pesta demokrasi digelar dan mereka mendapatkan bantuan ataupun investasi dana politik dari para pengusaha tersebut. Akhirnya tidak bisa juga menegur atau bahkan menghentikannya. Yang ketiga, memang yang paling parah, undang-undang kita justru dibuat oleh para politisi yang bermasalah, termasuk legislatif dan eksekutif bersama-sama membuat itu. Dan kalau ada aturan yang merugikan bisnis mereka, merugikan kepentingan mereka, mereka akan revisi itu, perbaiki itu, atau ganti. Dan kalau undang-undangnya uh, belum ada, mereka adakan untuk melindungi kepentingan bisnis mereka. Inilah persoalan yang sangat krusial dan sangat serius. Jadi ketiga komponen tadi, ketiga pihak tadi itu saling berkelindan, saling bahu membahu, saling yang mensupport untuk kepentingan mereka. Sementara rakyat ada di sisi yang lain, lingkungan ada di sisi yang lain. Nah, kalau lingkungan akhirnya rusak dan akhirnya menimbulkan musibah, sebenarnya yang dirugikan banyak pihak. Tapi yang paling rugi adalah masyarakat kecil. Kalau para pengusaha rugi kan mereka udah punya keuntungan sendiri dan mereka bisa ukur tuh. Rugi di sini untung lebih besar di sebelahnya. Tapi kalau masyarakat kecil ini yang rumahnya hanyut, mereka tidak bisa tinggal di mana, coba bayangkan. Itu yang saya kemarin di Padang itu akhirnya ada yang akhirnya rumahnya hanyut, akhirnya tinggal di gubuknya di hutan sawit, di kebun sawit. Mereka menginap di situ dengan hanya satu ruangan saja yang tertutup, selebihnya hanya tidak ada kamarnya. Dan ada juga yang rumahnya hanyut akhirnya menyewa uh, kos di sebelahnya. Jadi ini menyedihkan. Nah, sementara sampai hari ini mungkin belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah pusat akan mengklasifikasikan sebagai bencana nasional yang akhirnya dibiayai oleh APBN. Dan justru mestinya tugas pemerintah pusat itu adalah dengan cekatan untuk mengantisipasi melindungi rakyatnya sebagaimana apa yang ada dalam konstitusi. Dalam konstitusi itu kan dalam pembukaan itu dijelaskan pasal 4 itu disebutkan bahwa tujuan bernegara itu salah satunya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini kan seluruhnya, mau dari Aceh sampai Papua harusnya dilindungi. Tanah tumpah darahnya, ya dari Aceh sampai Papua tanahnya nggak boleh diganggu, nggak boleh dirusak. Termasuk memberikan izin yang akan merusak itu harusnya tidak boleh dilakukan. Dan biasanya kerusakan lingkungan itu kan yang merusak itu bukan masyarakat biasa. Masyarakat biasa nggak mungkin menebang pohon langsung ribuan pohon. Mereka hanya mengandalkan kapak kan ataupun gergaji. Tapi kalau perusahaan besar, oh, sudah dengan alat canggih termasuk alat berat. Nah ini yang menurut saya bahwa hutan itu rusak bukan karena masyarakat, tapi karena
industri ataupun oligarki. Jadi keliru kalau ada pejabat yang mengatakan para petani harus jaga hutan, jangan dirusak. Sebenarnya yang merusak itu bukan petani gitu. Petani kalaupun menebang satu pohon untuk kayu bakar, nggak habis tuh. Nah, dan yang rusak justru banyak itu bukan petani, para perusahaan-perusahaan kayu itu, perusahaan kayu, perusahaan kertas. Nah itu yang ya silakan dicek. Tentu banyak pejabat kita yang terlibat di perusahaan-perusahaan itu untuk saling bantu membantu. Atau minimal mereka membantu dalam pesta demokrasi dengan membiayai kampanyenya atau sebagai investor politik. Itulah kerusakan sistem kita yang memiliki pesta demokrasi yang begitu mahal dengan sistem politik pemerintahan demokrasi dengan biaya yang luar biasa mahalnya. Akhirnya para oligarki, para pebisnis itu ikut membiayainya dan para pejabat yang punya kekuasaan ini akhirnya berhutang budi dan sulit untuk menghentikan atau menegur bisnis mereka yang mungkin merusak. Begitu Bung Enggi. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk paparnya. Semoga pelaku perusak hutan ini segera dihukum seadil-adilnya seperti yang tadi Anda sampaikan, agar tadi juga tercipta ekosistem yang berkeadilan tadi. Sudah pelakunya juga memang rusak, hukumnya juga rusak, pembuat aturannya juga rusak. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.